Halo, sahabat Pokop, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Ya, ini saya sedang membuat sebuah bonsai grouping, bergaya grouping. Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pohon. Ya, tetapi ada beberapa pohon yang bisa dikatakan berbatang dua. Pohon ini saya mulai tangani kurang lebih setahun yang lalu. Saya menemukan pohon ini dalam kondisi yang sangat rimbun, cabangnya banyak di mana-mana, panjang-panjang. Kemudian saya tertarik oleh ketuaan dari pohon ini. Artinya pohon ini sudah ditanam di pot secara bersama-sama udah sangat lama, lebih dari 5 tahun. Ya, maka tekstur kulit Cambium sandiginya udah mulai nampak. Ya, bahkan ini sekarang udah sedang memecah, ini musim hujan. Biasanya kulit sandigi mulai pecah-pecah juga. Nah, pohon ini juga terus melakukan proses penuaan. Dari komposisinya saya tidak merubah sama sekali, artinya penanamannya ini tetap begini. Yang saya rubah adalah, yang saya ulang adalah perantingannya semua, ulang total. Jadi yang panjang-panjang saya pendekin, kemudian saya tentukan. Yang paling krusial adalah pada saat saya temukan pohon ini, mahkotanya cuma satu. Ya, di sini bisa dilihat pohon ini terdiri dari 8 pohon, bahkan ada yang twin, ada sekitar 9, 10 atau 11 pohon, tetapi mahkotanya cuma satu. Nah, itu yang paling krusial yang ingin saya rubah. Karena pada dasarnya kita menampilkan katakanlah 9 pohon, kita juga harus menampilkan 9 mahkota sesuai dengan jumlah pohonnya. Ya, jadi itu yang harus saya rubah dulu. Jadi sekarang saya sudah mulai mengatur kerangka yang kedua. Jadi ini adalah penanganan ketiga dari saya. Sekarang saya sudah mempunyai banyak sekali, ya setelah kemarin saya potong-potong, kemudian saya sudah banyak sekali mempunyai perpecahan ranting-ranting. Ya, ini kan, ini tadinya saya potong, kemudian saya punya banyak perpecahan ranting-ranting. Nah, inilah proses yang saya lakukan membuat kerangka kedua, yaitu membuat pengarahan ke rantingnya. Belum pembentukan tajuk, tapi masih mengarahkan untuk membuat tajuk. Pembentukan tajuk mungkin akan saya lakukan nanti sekitar penanganan ke-4 ataupun penanganan ke-5. Nah, yang paling penting sekarang saya sudah mulai menyusun kerangka untuk membuat mahkota pada setiap batangnya. Jadi batang ini saya buat mahkota, batang ini saya buat mahkota sendiri. Ini juga ada mahkotanya ya. Yang mahkota utamanya adalah ini. Di sini bisa dilihat sangat bagus sekali. Saya mempunyai mahkota utama, kemudian ini adalah pohon kedua, katakanlah. Dia punya mahkota juga yang sedikit keluar karena hambatan matahari yang masuk, maka mahkota yang kedua ini akan saya buat agak keluar nanti. Di sini ada ruang antara pohon yang satu dan kedua, seolah-olah pohon kedua ini memberikan ruang kepada pohon yang ataupun cabang-cabang yang di bawahnya, sehingga matahari dapat diperoleh secara maksimal cabang ranting ataupun pohon yang di bawahnya. Sambil bekerja membuat pohon ini atau melanjutkan proses dari pohon ini, sebenarnya saya poinnya ingin berbagi tentang menggali potensi bahan bonsai. Jadi ya, sambil bekerja pada pohon ini, saya akan bercerita atau sharing bagaimana sebaiknya kita
memilih bahan bonsai ataupun membaca potensi dari bahan bonsai. Ya, seperti kita tahu bersama bahwa Indonesia sangat kaya sekali akan bahan-bahan bonsai, karena kita ini termasuk kalau boleh dikatakan kekayaan floranya itu nomor 2 di dunia setelah Brasil. Jadi sangat beragam sekali jenis-jenis pohon yang bisa kita garap menjadi bonsai. Tetapi saya melihat kecenderungannya banyak teman-teman yang masih tidak memperhatikan potensi keindahannya. Jadi maksud saya kalau jenis sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Artinya kita punya santigi, kita punya cemara udang, kita punya serut, kita punya sisir, kita punya mustam dan lain-lain, macam-macam banyak sekali. Ya, yang sekarang sudah tergali itu hanya spesiesnya saja. Tetapi sebenarnya potensi dari keindahan itu masih belum maksimal. Nah, disinilah poin saya berbagi. Saya ingin berbagi bagaimana apa sih sebenarnya bahan bonsai yang bagus itu bagaimana. Bahan bonsai yang bagus adalah bahan bonsai yang bisa dideteksi ataupun bisa diketahui potensinya sejak awal. Ya, di Indonesia banyak sekali bahan-bahan bonsai yang didapat dari galian atau biasa disebut dongkelan. Nah, disitulah sebenarnya saat seorang pendongkel atau pencari bahan bonsai mengetahui potensi apa saja yang perlu diperhatikan. Artinya kalau mungkin sekarang boleh dikatakan yang mereka pilih hanya yang berbatang besar atau berbatang meliuk, ataupun istilahnya mempunyai potensi fisik pada batangnya saja. Ya, tetapi hal-hal lain seperti misalkan ditemukan sebuah bahan bonsai yang hidup di atas batu original. Nah, di sini masih kurang terdeteksi, kurang terbaca bahwa bahan bonsai yang hidup original di batu itu merupakan potensi besar untuk bisa dibuat menjadi bonsai yang bagus. Ya, potensi lain seperti kita menemukan sebuah kehidupan pohon yang boleh dikatakan grouping, ataupun kalau misalkan grouping sulit, mungkin yang masuk akal pohon-pohon yang rough, ya, yang connecting root. Nah, di sini malah kebanyakan dipisah-pisah. Jadi ada connecting root pohon 3. Nah, tidak diambil secara bersamaan 3, tetapi dipisah-pisah. Nah, disinilah yang ingin saya sharingkan bahwa banyak sekali potensi-potensi yang bisa digali dari alam ataupun dari kondisi bahan sehingga bisa dibuat menjadi bahan bonsai yang bagus. Potensi itu tidak hanya gerak batang saja, tidak hanya liukan saja, tidak hanya batang yang tua saja, tetapi banyak sekali. Ya, ternyata membuat bonsai grouping yang tadinya mungkin dijudge sebagai kurang berpotensi bisa bagus, ternyata banyak sekali pohon-pohon grouping ataupun bonsai-bonsai grouping yang sangat bagus, terutama dari karya-karya teman-teman di luar negeri, karena mereka sudah tahu bahwa ada potensi, ada sesuatu yang sebuah konsep yang bisa ditawarkan sebagai sebuah keindahan yang enak, yang bisa dinikmati sebagai sebuah bonsai, yaitu bonsai grouping. Biasanya mereka menyebut forest planting. Nah, ini kita mencoba untuk membuat sebuah pemandangan hutan kecil.
Nah, di sini sebuah apa namanya, seperti saya sudah pernah sharingkan bahwa membuat bonsai grouping pada dasarnya kita adalah menghadapi kanvas kosong. Kanvas kosong. Dalam arti kalau di bonsai adalah pot kosong, di mana kita harus berimajinasi membayangkan sebuah kehidupan sekelompok pohon. Ya, entah itu hidup di dataran, entah hidup di batuan, entah hidup di mana saja atau kombinasi batuan dan dataran. Nah, konsep ini harus jelas di awal, harus tergambar di imajinasi sang seniman, kemudian bisa apa namanya, membuat desain yang sesuai dengan imajinasinya. Nah, soal meniru alam adalah proses tumbuh kembangnya pohon ini. Meniru alam adalah yang tadi saya ngomong. Kalau kita mempunyai 9 pohon, nah 9-9-nya dikasih mahkota. Ya, kalau kita mempunyai arah tumbuh, ya arah tumbuhnya kemana ditentukan sebagai pemimpin mahkota. Mahkota utama sebagai pemimpin, menentukan arah tumbuh. Nah, mahkotanya menghadap kemana, itulah arah tumbuh. Nah, sama sebenarnya pembuatannya dengan apa namanya, pohon single ataupun pohon bonsai biasa. Tetapi pada bonsai grouping, penekanan poinnya bukan pada bagus dan jeleknya pohonnya. Penekanan poinnya adalah pada sebuah nuansa kehidupan sekelompok pohon. Ya, kalau dinilai, oh pohonnya jelek, ini sisa-sisa pohon jelek yang disatukan jadi satu. Loh ya, memangnya kenapa kalau begitu? Kan gitu. Banyak sekali ya, bahkan yang sudah senior saya sering bertanya, kenapa kok bonsai grouping disepelekan? Kenapa kok bonsai grouping tidak bisa dijadikan sebuah karya yang disebut karya bagus? Ya, karena dia terdiri dari pohon sisa-sisa yang nggak kepake kemudian dikumpulkan jadi satu. Image-nya seperti itu. Tolong dihilangkan image seperti itu, sehingga kreativitas kita bisa terbuka. Kalau kita dikungkung oleh image yang seperti itu, bahwa grouping tidak akan, istilahnya boleh dikatakan tidak akan berprestasi bagus. Nah, disinilah yang kita nanti kreativitas kita jadi terkungkung. Saya katakan, bahkan bonsai, jangankan bonsai grouping, bonsai yang berbatang tunggal satu aja bisa berpotensi menjadi bonsai yang bagus. Ya, asal kita benar-benar membuatnya dengan apa namanya, target yang tercapai. Istilahnya seperti sekarang saya tadi katakan bahwa pencapaiannya adalah nuansa pemandangan, forest planting, nuansa hutan, ya kan? Pencapaiannya adalah itu. Nah, silakan dinilai, silakan diapresiasi apakah yang saya tanam ini sudah mewakili ataupun sudah mempresentasikan konsep yang saya maksud, ya kan? Ya, kalau saya ngomong seperti itu, pohonnya berapa? Pohonnya 9 loh, kok mahkotanya 1? Ya, tidak mewakili sesuatu yang natural kan gitu. Tidak mewakili sebuah konsep pohon banyak. Nah, gitu loh. Ya, jadi itu yang saya maksud. Selanjutnya banyak sekali juga potensi-potensi seperti pohon on the rock. Nah, yang ini apalagi banyak sekali di alam kita pohon-pohon yang tumbuh di atas batu. Potensi ini bisa digali menjadi sebuah bonsai dengan gaya on the rock. Biasanya banyak disebut on the rock. On the rock artinya hidup di atas batu. Indonesia mempunyai sangat banyak sekali kehidupan liar di alam, tanaman-tanaman yang hidup di atas batu. Ya, banyak sekali. Seperti akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sebenarnya udah lama, tetapi tidak dihiraukan karena dianggap bahan yang kurang berpotensi. Ya, karena pengetahuan pencari bahan hanya sebatas mencari pohon yang bagus. Ya, jadi tidak menghiraukan pohon yang hidup di atas batu, dianggap jelek atau dianggap tidak berpotensi, tidak diambil. Nah, disinilah saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya pohon yang di atas batu itu
potensinya sangat gede, sangat bagus sekali untuk dibuat menjadi sebuah bonsai panorama bergaya di atas batu atau bergaya on the rock. Ya, konten terdahulu sebelum ini saya juga sudah sedikit menjelaskan tentang potensi bahan bonsai on the rock, bahwa saya mempunyai proyek besar, yaitu membuat santigi on the rock. Ya. Ada beberapa pohon, 4 atau 5 pohon yang sudah saya kumpulkan untuk saya akan buat menjadi sebuah bonsai bergaya on the rock panorama khas Indonesia. Nah, disinilah nanti sebuah apa namanya ini, sebuah presentasi gaya yang boleh dikatakan di luar biasa akan saya presentasikan. Karena apa? Karena saya mencoba untuk membuat sebuah pemandangan kehidupan pohon yang hidup di atas batu dengan konsep pembuatan pohonnya menurut konsep bonsai tropis. Tentunya hasilnya nanti akan mewakili kehidupan pohon di atas yang hidup di bukit-bukit yang berada di laut tropis ataupun di tepi laut yang daerah tropis. Harapan saya itu. Nah, oke, mengenai pohon di atas batu, ya sangat banyak sekali pohon-pohon yang bisa ditemukan di alam. Kondisinya dia di atas batu yang bisa diangkat sebagai menjadi bahan bonsai yang potensial. Serut contohnya, banyak sekali. Saya juga pernah mengapresiasi pada sebuah pameran di, kalau nggak salah di mana, di Jogja. Ya, itu banyak sekali ditampilkan pohon-pohon serut di atas batu. Sungguh sangat luar biasa, bagus-bagus semua. Jadi tolong apa yang saya coba sharingkan ini tidak dianggap sebagai melawan tradisi ataupun apa itu, nggak tahu saya. Yang jelas saya ingin berbagi, yang jelas saya ingin men-sharingkan bahwa potensi-potensi bahan itu tidak hanya pada fisik dari pohon, tetapi kondisi dia hidup di alam itu bisa diangkat menjadi sebuah potensi ataupun bahan ataupun modal yang baik untuk membuat bonsai yang indah. Ya, itu tadi kurang lebih mengenai pentingnya kita mengetahui tentang potensi-potensi yang bisa digali dari sebuah bahan bonsai. Ya, jadi saya udah mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa saya berbonsai ini meniru alam. Alam apa yang saya tiru, yaitu alam tropis. Kebetulan saya hidup di Indonesia, maka alam-alam tropis di Indonesia lah yang banyak menjadi inspirasi saya untuk membuat bonsai. Ya, tentunya yang ingin saya ingatkan sekali lagi, tentunya bukan hanya objek pohonnya saja, tetapi pola tumbuh pohon itu juga menjadi inspirasi saya. Kehidupan pohon, artinya hidup di daerah apa, batuan, hidup di daerah dataran, hidup di tebing, hidup di apa, itu semua menjadi inspirasi saya. Ya, tentunya kita akan berbeda berpola pikir kita membuat ketika kita harus membuat sebuah pohon yang hidup di tebing, kemudian hidup di alun-alun dataran. Itu semua berbeda. Pola tumbuh pohonnya juga berbeda. Nah, sampai sedemikian jauh saya mempelajari, artinya saya membedakan setiap karya-karya saya, yaitu bagaimana saat saya harus membuat pola perantingan untuk pohon-pohon cascade. Bagaimana saya harus membuat perantingan pola perantingan untuk pohon-pohon formal bergaya natural biasa. Bagaimana saya harus membuat perantingan bahkan pohon-pohon grouping seperti ini. Jadi semuanya berbeda. Semuanya saya pelajari, semuanya saya munculkan lewat pola hidup yang sesungguhnya pohon hidup di alam tempatnya. Ini juga sehubungan dengan pemilihan pot. Dari awal saya sudah menentukan
konsep seperti ini, pohon ini hidupnya di dataran yang apa? Pasti di dataran karena grouping, karena lurus. Ya, kalau hidup di berbatuan mungkin meliuk-liuk ini. Tetapi ini banyak cabang lurus, berarti media tumbuh dia atau tanah di mana tempat dia tumbuh itu tidak ada hambatan. Nah, maka pot yang tipis saya harus pilih. Saya nggak mungkin nanam pohon ini di pot yang tinggi kan, pot casket bahkan kan nggak mungkin. Pot yang sedang ya nggak mungkin. Karena apa? Tidak sesuai. Nah, disitulah pertama kali kita menentukan konsep dari bonsai yang kita garap, kita harus menentukan di mana dia tumbuh. Di tebing kah? Di gunung kah? Di dataran? Nah, itu harus ditentukan dulu karena ini apa? Menentukan nanti pot. Kalau di tebing ya pilih pot yang sedang tingginya. Kalau di pegunungannya pilih pot yang tinggi karena nanti harus menggantung. Kalau di datarannya pilih pot yang tipis. Nah, pot yang tipis yang cocok untuk pohon ini seperti apa? Kemudian dilihat garisnya. Garisnya banyak yang lurus, maka pot kotak lebih cocok daripada pot oval. Kalau saya mempresentasikan garis yang banyak lengkung-lengkung, maka pot oval lebih cocok daripada pot kotak. Ya, itulah sudah saya ceritakan juga, ada khusus konten saya mengenai cara memilih pot yang cocok untuk bonsai. Ada, silakan dicari di channel saya, Bokop Art. Ada semua. Ya, itulah dari awal, makanya kehidupan bonsai, membuat bonsai itu tidak hanya objek pohonnya saja, tetapi kehidupan dia di alam juga dipelajari. Karena apa? Karena nantinya harus dipresentasikan. Ya, seperti tadi dipresentasikan lewat apa? Lewat pemilihan pot, lewat pembentukan perantingan, lewat banyak sekali. Ya, kalau kita tahu pohon kita yang ingin kita buat, miniatur pohon yang sedang kita buat ini hidup di alam apa, kemudian di dataran yang bagaimana, itu akan sangat memudahkan kita untuk merancang bonsainya. Jadi kita tahu, kita bisa membayangkan pohon hidup di tebing seperti apa, pohon hidup di dataran dan lain-lain seperti apa. Lalu poin dari konten kita kali ini adalah bagaimana cara memilih bahan bonsai yang berpotensi atau yang bagus. Saya tidak bisa memberikan tip dan triknya untuk memilih bahan bonsai yang bagus itu bagaimana. Bahkan ada pernah yang mempertanyakan kepada saya, Pak Rudi, bagaimana cara memilih bahan bonsai supaya bisa dapat best 10? Wah, saya tanya balik, kalau ada caranya, saya kepingin belajar juga itu. Lumayan bisa buat meraih prestasi. Ya, jadi memilih bahan bonsai yang bagus dan tidak bagus itu saya tidak bisa memberikan tip dan triknya, tetapi hanya satu clue. Ada satu clue yang bisa saya berikan. Ya, bahwa saya mempunyai satu statement. Bonsai yang bagus adalah bonsai yang bisa dikeluarkan potensi terbaiknya. Jadi saya tidak memberikan ciri fisik pada definisi bonsai bagus. Seperti bonsai yang bagus adalah bonsai yang akarnya muter, bonsai yang bagus adalah bonsai yang batangnya melintir. Tidak begitu. Ya. Akarnya muter, batangnya melintir pun percuma kalau tidak bisa dikeluarkan potensi terbaiknya. Jadi menurut saya bonsai yang bagus adalah bonsai yang bisa dipresentasikan atau dikeluarkan potensi terbaiknya. Apabila kita sedang melihat sebuah pohon dan tidak bisa menemukan kekurangannya atau kelebihannya ataupun koreksi-koreksi dan lain-lain, itulah bonsai yang bagus. Nah, sehubungan dengan itu, maka memilih bahan bonsai yang bagus adalah pada saat Anda telah menemukan potensinya pada saat itu. Jadi ketika melihat bahan, Anda bisa melihat sebuah potensi yang bisa dieksplor. Nah, ketika itu bahan itu bisa disebut bahan bagus.
Nah, disinilah yang saya maksud, saya tidak bisa memberikan sebuah tutorial ataupun tip dan trik karena ini sangat personal. Ya, bahan-bahan bonsai yang menurut saya bagus belum tentu menurut teman-teman. Bahan-bahan bonsai menurut si A bagus belum tentu bagus menurut si B. Karena apa? Si A bisa melihat potensinya, si B belum bisa. Ataupun si A melihat potensi terbaik, si B melihat potensi yang terbaik kedua. Nah, disitulah kurang lebih sharing dari saya tentang memilih bahan. Ya. Jadi pilihlah bahan yang Anda sudah bisa tahu potensinya. Lah permasalahannya sekarang bagaimana saya bisa tahu potensi itu baik atau tidak? Nah, disitulah permasalahannya. Maka pengertian tentang bonsai bagus harus ditimba dulu. Ya. Oh, ini nanti bisa saya buat begini, bahannya bisa saya buat begini. Bagus ini, bagus. Saya pernah melihat bonsai yang kayak gini bagus. Nah, minimal seperti itu aja udah Anda mempunyai bekal untuk memilih bonsai. Tetapi kalau belum tahu sama sekali, nol pengetahuan, ya nggak bisa milih bonsai yang bagus, bahan bonsai yang bagus. Ya, cuman berdasarkan harganya saja Anda bisa keblinger. Ya, banyak sekali bahan-bahan bonsai yang dijual dengan harga murah, kemudian saya beli. Karena apa? Karena saya menemukan potensinya. Gitu. Banyak sekali bahan-bahan yang ditawarkan mahal, saya abaikan. Karena apa? Karena saya tidak ketemu potensinya. Mau saya apain pun mahal-mahal begini. Nah, disitulah sebenarnya tidak ada rahasia. Sebenarnya tidak ada rahasia. Wah, ya itu Pak Rudi bahannya bagus-bagus. Tidak, bahan saya biasa banyak. Ya, tapi potensinya ketemu, nah itu jadi bagus nanti. Oke, kira-kira demikian tip dan trik, bukan tip dan trik. Apa ini sharing saya tentang bagaimana kita memilih bahan bonsai. Sekedar mengingatkan bahwa potensi bahan bonsai itu tidak hanya pada pohonnya, tetapi banyak sekali subjek-subjek lain yang mempengaruhi ataupun yang bisa diekspos sehingga pohon itu bisa menjadi bonsai yang bagus. Ya, tidak terasa saya telah menyelesaikan pohon ini pada tahap ini. Nah, itulah tadi sharing dari saya bahwa ketika kita bisa menemukan potensi dari sebuah bahan, maka disitulah letak keindahan pohon itu. Ya, seperti pohon ini, kalau dinilai masing-masing bahannya, ya tidak berarti mungkin. Tetapi apabila dia disatukan, akan menjadi sesuatu yang punya harga, punya value. Ya, jadi mungkin kebanyakan orang menilai bonsai pada objek pohonnya, tetapi ketika pada penampilan yang seperti ini, maka yang dinilai tidak bisa hanya objek pohonnya. Ya, seperti orang bernyanyi solo dengan orang paduan suara. Nah, di sini kalau solo satu suara bisa dinilai satu suara, tetapi kalau satu paduan suara tidak bisa dinilai masing-masing orang yang bernyanyi, tetapi kan secara keseluruhan dari sekian banyak orang itu menghasilkan suara yang seperti apa. Sama pada bonsai grouping juga gitu. Jadi apabila Anda mempunyai bahan-bahan yang mungkin biasa saja, bisa dijadikan menjadi bahan yang berpotensi dengan penataan, misalkan grouping ataupun ditanam di atas batu ataupun bahkan direbahkan menjadi gaya raft. Nah, di sini perlu kreativitas. Maka justifikasi bahan ini saya tidak setuju apabila dilakukan sebelum potensi pohon itu ditemukan. Oke, ini cukup dulu, sekian dulu sharing dari saya. Semoga bermanfaat.
Tetap ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.